Ya, halo guys. Hari ini akan berisi tentang rekomendasi 3 saham high dividend, yaitu MPMX, Demas, dan MFMI. Zombie Apocalypse. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, video ini bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala keputusan ada di tangan investor. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian investor di masa depan. Analisa ditujukan untuk investor yang menerapkan stop loss auto order dan money management yang baik. Nggak siap rugi, skip aja. Oke, sebelumnya subscribe dulu. Kalau ingin update dan berdiskusi, caranya klik tombol subscribe seperti ini di halaman YouTube. Oke, langsung saja. Yang pertama ada saham MPMX. MPMX itu apa? MPMX adalah mitra Pinastika Mustika. Bisnisnya apa? Dia itu leader in otomotif. Visinya, bisnisnya adalah jual beli, rental, service, dan asuransi otomotif. Seperti ini contohnya motor, distribusi retail dan aftermarket, lalu ada transportasi mobil seperti ini ya. Oke, kita lihat shareholders composition-nya, 52%-nya itu dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya. Ini seperti yang kita tahu perusahaan milik Pak Menteri ya, Parekraf, Pak Sandiaga Uno. Lalu kalau kita lihat secara fundamental analysis, ini data dari RTI Business, ini EPS-nya atau laba secara overall ini positif ya, walaupun ada beberapa kuartal yang rugi seperti ini dan ini, tapi masih overall positif, masih bagus. Lalu DPR atau dividend payout ratio ini tinggi ya, ini di atas 58%, ini bahkan 92%, ini 122%. Dan terakhir ini valuasinya, dividen yield-nya ini tinggi, 17,3%. Lalu PBV-nya itu masih sangat rendah ya, di 0,36 kali. Jadi ini sangat murah sekali. Nah, kalau kita lihat secara technical analysis, ini price harganya. Ini dia kemarin lagi turun ya, dan sekarang ini sudah mulai ini naik ya. Dan bahkan hari ini pun dia sudah menembus EMA 21, 34, 90, dan 200 harga close-nya. Jadi ini bisa diasumsikan baru mulai naik ya setelah ini menyentuh resistance. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci, kita tarik Fibonacci dari titik terendah sini ke atas ini. Nah, ini penurunan harganya ini tertahan ya di garis Fibonacci 38,2% di sini. Jadi ini masih sangat uptrend, strong uptrend dalam jangka panjang ya. Nah, penurunan harganya itu juga berada di support strukturalnya. Ini resisten berubah menjadi support. Ini support yang lamanya. Lalu target price-nya ada di mana? Target price bisa di resistance. Ini di sini 1, ini di sini 2. Jadi ini bisa confirm resistance itu di dekat 600 ya. Lanjut, berikutnya ada saham MFMI. MFMI itu data dari RTI seperti ini, market cap-nya ini masih kecil ya, hanya 505 miliar. Nah, bisnisnya MFMI ini bergerak di penyimpanan dokumen, seperti berkas-berkas print out dari kertas. Dokumen-dokumen kertas itu disimpan di perusahaan ini, tempat penyimpanannya. Lalu bisa juga ada jasa digitalisasi dokumen, jadi dipindai dari dokumen yang kertas-kertas itu disalin menjadi e-dokumen atau digitalisasi dan sebagainya ya. Nah, kita lihat secara fundamental analysis, kita lihat labanya, EPS-nya ini overall positif ya, bagus. Hanya 1 kali negatif saja waktu Koronces ya. Lalu DPR, payout ratio-nya sendiri itu terakhir 150%, ini sangat tinggi ya. Dan membuat dividend yield-nya itu sangat tinggi, 38,8%. Tapi PBV atau book value-nya sudah 3,4 kali. Jadi ini sudah tinggi.
Kalau lihat secara technical analysis, ini harga sahamnya itu berubah yang dari tadinya kurang liquid ya, seperti ini ada spasi-spasi dan segala macam. Tapi belakangan ini sudah mulai ada volumenya lagi ini ya. Ada yang bermain di sini, jadi ini juga sudah mulai rapi di sini, tidak ada spasi-spasi dan segala macam, dan ini bisa dibilang sudah mulai liquid. Dan harganya sendiri juga udah di atas EMA 90 dan EMA 200-nya, jadi masih bisa uptrend dalam jangka panjang. Dan kalau kita tarik garis Fibonacci dari bawah ke atas ini, harganya itu turun, tapi tertahan di Fibonacci 61,8% di sini ya. Jadi ini akan uptrend walaupun lemah. Lalu kalau mau menentukan target price di mana bisa di area resistensinya ya. Ini tersentuh 3 kali, 1, 2, 3. Ini ada di 900. Lanjut ada di Mas atau Pura Delta Mas. Ini sektornya di konstruksi, subsektor properti dan real estate. Seperti ini contohnya bisnisnya membangun residensial perumahan ya, seperti ini. Lalu komersial, seperti ini Ion dan Starbucks Cafe, ini coming soon ya. Lalu juga ada sekolahan, school ini Japanese school dan juga ada Korean Education Complex seperti ini. Nah, Pura Delta Mas ini sebenarnya sebuah kota ya. Delta Mas itu adalah kota dan dibangun oleh perusahaan ternama, yaitu Sinarmas Lands. Ini bekerja sama dengan Sojitz, ini dari Jepang ya. Nah, ini yang saya bilang kota Delta Mas itu sendiri, kalau kita melewati tol Jakarta Cikampek ya dari Bandung ke Jakarta, itu kita bisa melihat ada simbol seperti ini ya, atau mirip gapura lah. Ini adalah milik Delta Mas Group ya. Nah, saya sendiri juga pernah ke ITSP di Delta Mas, dan bangunannya itu bersih dan rapi, seperti Jepang ya. Oke, kalau kita lihat secara fundamental analisis, ini EPS-nya, EPS positif ya. Walaupun ini ada yang 0, tapi masih overall positif. Dan walaupun lagi koronces juga ini positif ya. DPR-nya sendiri itu tinggi ya, di atas 92%. Seperti ini 92, ini malah 210, ini malah 150%. Lalu dividend yield-nya juga tinggi 17,8%. Wow. Dan untuk PBV sendiri ini 2 kali, ini udah di ambang batas ya, antara murah dan mahal, jadi ini juga bisa tergolong masih murah lah. Oke, untuk harga secara technical analysis dia mengalami penurunan, tapi penurunannya itu tertahan di EMA 200-nya. Dan ini ada support channel, jadi supportnya salah price channelnya ini uptrend ya. Dan harga tertahan di support channelnya di sini. Jadi Demas ini masih bisa uptrend dalam jangka panjang. Nah, kalau kita tarik garis Fibonacci dari bawah sini, support ke resist yang di sini, itu dia penurunan harganya juga tertahan di garis Fibonacci ya, 38,2% waktu di sini, dan kemarin itu sudah close di atas itu. Jadi ini bisa diasumsikan sebagai strong uptrend, atau akan naik dengan kuat ya. Ini kalau kita tarik garis supportnya, itu harga juga mantul di garis support struktural ya, di sini, DAS. Nah, untuk target price-nya sendiri berapa? Target price itu bisa di resistance sebelumnya di sini. Ini confirm ya, jadi support sebelumnya berubah menjadi resistance. Jadi bisa target price bisa di resistance ini di 262. Lalu kalau target price 262 dan atasnya ini sedikit ditembus, bisa ke atas lagi ya. Target price-nya berikutnya itu bisa di resistance ini. Ditarik ini kena juga resistance-nya. Jadi ini bisa di 308. Oke, kesimpulannya walaupun laggard atau nge-lag atau lelet,
Tapi saham MPMX, Demas, dan MFMI ini memiliki dividen yield yang sangat tinggi, yaitu di atas 15%. Nah, ini sama saja dengan memiliki bisnis kos-kosan, tapi ingat, ini adalah saham, jadi bisnis ini lebih liquid dan simpel ngurusnya. Tidak perlu mengurus perpajakan, NJOP, dan segala macam, mencari-cari penghuni kosan, dan segala macam. Jadi saham-saham ini bisa diinvestasikan sebagai sapi perah. Dan tak lupa harga sahamnya pun baru mau naik ya, jadi ini saham lagi nungguin penumpang. Ini adalah kesempatan emas. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan apresiasi di traktir.id/Saham Kings. Caranya dengan klik tombol traktir seperti ini di halaman traktir Saham Kings. Karena video ini dibuat dengan effort, waktu, dan tenaga, dan research. Lalu follow juga untuk terus update di halaman traktir Saham Kings, dan juga ikuti Instagram Saham Kings, dan juga join di channel Telegram Saham Kings. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Saham Kings. Terima kasih, salam Saham Kings, semua bisa jadi kaya. Zombie apocalypse.